PK ditolak, Sylvester Matutina gigit jari, upaya hukum kandas. Pak Andi, apakah ada niat dari Sylvester? Anda kan selaku sama-sama soulmate pendukung Merah Putih, ada niat tinggal datang menyerahkan diri? Pernah dengar nggak? Ya, saya pernah mendengar itu dia kan. Yang penting begini, prosedurnya, administrasinya jalan nggak? Ya. Karena dia belum terima itu. Belum terima apa? Administrasinya, surat untuk eksekusinya dia itu. Ya, oke. Itu perlu dipertanyakan juga administrasi. Dia belum terima panggilan dari kejaksaan, gitu maksudnya gitu? Iya, kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan? Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi salah satu juga mungkin beliau menunggu itu. Karena begini, waktu 2000 berapa itu? 2017 itu ya. Ya. 2019 ya, waktu itu dia diadili. Dia itu datang sendiri, Bang Osman. Tanpa ada pengacara maupun teman-teman yang lain untuk menghadiri itu. Dia hadapi sendiri itu, yang kena 1 tahun itu. Yang kemudian lanjut kasasi jadi kena 1 tahun 6 bulan itu. Dia hadapi sendiri untuk itu. Saya rasa dia akan hadapi juga permasalahan ini secara jantan. Oke. Ya, cuma kan ini kan ada PK ini. Ya kan? Tapi kan PK tidak menghalangi eksekusi. Sangat setuju, betul sekali. Nah, sekarang kan kita kembalikan lagi, apakah syarat administrasi dari jaksa itu sudah selesai? Ya, untuk Sylvester ini. Ya. Dan saya rasa kalau itu dia pasti akan siap untuk dieksekusi untuk itu gitu. Sambil menunggu ini PK gitu kan. Tapi apapun itu kita kembalikan kepada kejaksaan. Kejari untuk itu. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK dari terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang kali ini Sylvester kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Dengan hasil keputusan itu, tim kuasa hukum pemohon menerima dan menunggu respons dari kliennya. Ya, apapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon. Pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak? Sehingga mengeluarkan izin. Iya. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan yang akhirnya tidak diterima oleh majelis hakim ya. Perkiraan pada saat itu mau hadir. Baru tadi pagi saya terima di kantor jam 8 kata OB, Office Boy, jam 10 ke kantor baru saya terima. Saya nggak buka lagi, sedikit aja. Keterangan sakit, oh ya udah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya, Sylvester Matutina, yang belum juga dieksekusi oleh penjara. Saya koreksi, dieksekusi ke penjara. JK sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak berwenang. Kejagung masih mantap gitu, bukan hukum itu. Enggak. Di lain pihak, Kejaksaan Agung membantah melakukan pembiaran atas eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung memberi kewenangan menangkap Sylvester kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi mengeksekusi terpidana itu. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Ini jadi saya kira sudah tutup ini pintu dari Sylvester untuk berkelit lagi. Di awal kan kita tahu bahwa upaya dia mengajukan peninjauan kembali ini adalah cara dia untuk menghindari agar dia tidak dieksekusi. Sylvester ini kan karena sudah putusan kasasi dia sudah inkrah, dan sebenarnya putusan inkrahnya Sylvester ini kan sejak tanggal 16 September 2019 ya. Jadi sudah cukup lama, dan itu jadi tanda tanya besar mengapa kemudian kok dia tidak segera dieksekusi.
Barulah kemarin ribut-ribut ternyata muncul putusan itu, dan kemudian Sylvester ini menurut Kejaksaan Agung itu memang dengan dia sudah inkrah harusnya segera dieksekusi. Pada tanggal 31 Juli lalu kan para aktivis dan dengan ditemani oleh pengacaranya Ahmad Khosinuddin itu kemudian mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan menuntut agar Sylvester Matutina yang sudah berkekuatan hukum tetap itu untuk dieksekusi, untuk dimasukkan penjara. Dan pada hari Seninnya tanggal 4 Agustus itu juru bicara Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan bahwa karena sudah inkrah maka dia harus segera dijebloskan ke penjara. Terkait kasus Pak Sylvester ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kejari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik, sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Putusan ini diambil setelah Sylvester kembali mangkir dari persidangan dengan alasan sakit yang dianggap tidak jelas. Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan menegaskan alasan yang diajukan Sylvester selaku pemohon kali ini tidak dapat diterima. Alasan yang diajukan pemohon berdasarkan surat keterangan istirahat dan sakit ini tidak bisa kami terima, ujar Darpawan dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam surat keterangan sakit yang diajukan Sylvester. Selain tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita, surat itu juga tidak mencantumkan identitas dokter yang memeriksa.